masalah transparansi. Ini proyek-proyek apa sebetulnya? Iya. Hanya disebutkan ini industri pemukiman dan pariwisata, bisnis, Iya. ya kan? Lalu yang ditonjolkan itu soal pabrik kaca. Seandainya pun itu benar, yang dibutuhkan, saya baca misalnya di Cina yang terbesar itu hanya butuh 160 hektar. Ya, kalau ini 2000 untuk apa ini gitu? Lalu nanti ada yang lain. Kalau ada yang curiga bahwa ini nanti untuk tempat perjudian, bahwa ini nanti tempat eksodus dari Cina, lalu nanti ada juga penduduk Singapura yang sudah kehabisan tempat di Singapura pindah ke Situ pulau juga. itu jangan disalahkan. Spekulasi akan sangat berkembang dan ini bisa kemana-mana dan ini bisa juga benar. Kalau memang ini menyangkut masalah geopolitik, lalu ini ingin digunakan, sementara kita lihat misalnya Amerika juga punya kepentingan yang sama di Selat Malaka. Nah, jangan sampai nanti ini justru kita jadi tempat bagaimana Cina menjalankan agenda geopolitiknya, tapi Amerika ini keberatan atau ada merasa terganggu sehingga kita bisa jadi korban di sini. Oke, jadi ada battlefield, jadi Iya. medan pertarungan. Kita di sini kan tidak anti pembangunan ya. Ya. Tapi pembangunan yang bagaimana kan sebenarnya yang harus dilaksanakan. Itu begitu Bang ya. Siap. Nah, kira-kira kalau misalnya dalam kasus Rempang itu apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh pemerintah kalau kita kaitkan dengan misalnya konstitusi ya pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemampuan rakyat. Considering bahwa mereka sudah menguasai itu sebelum konstitusi disahkan kan, ditetapkan. Dan yang kedua adalah bagaimana pembangunan tetap bisa berjalan tapi masyarakat tidak tergusur. Silakan Bang, mungkin dieksplor soal Rempang itu dalam kasus konkret. Ya, saya kira yang paling basic tadi sudah kita sebutkan tentang konstitusi, Iya. penguasaan oleh negara, dan kalau bicara mengelola, hal yang strategis menyangkut hajat hidup orang banyak itu kan harus BUMN. Tapi dengan diserahkan kepada swasta punyanya Tommy Winata, itu Iya. kan sudah sangat nyata pelanggarannya. Oke. Tapi setelah itu, saya kira masalah transparansi, ini proyek-proyek apa sebetulnya? Iya. Hanya disebutkan ini industri pemukiman dan pariwisata, bisnis, Iya. ya kan? Lalu yang ditonjolkan itu soal pabrik kaca. Seandainya pun itu benar, yang dibutuhkan, saya baca misalnya di Cina yang terbesar itu hanya butuh 160 hektar. Ya, kalau ini 2000 untuk apa ini gitu? Lalu nanti ada yang lain. Nah, lalu kalau ada yang curiga bahwa ini nanti untuk tempat perjudian, bahwa ini nanti tempat eksodus
dari Cina, lalu nanti ada juga penduduk Singapura yang sudah kehabisan tempat di Singapura pindah ke Situ pulau juga. itu jangan disalahkan. Spekulasi akan sangat berkembang dan ini bisa kemana-mana dan ini bisa juga benar. Karena itu saya kira dasar konstitusi lalu ketaatan kepada undang-undang dan transparansi ini kita butuhkan. Makanya kalau kita merujuk kepada PP tentang PSN itu kan disebutkan bahwa ini harus punya negara kalau itu bukan swasta misalnya. Yeah. Kalau ini masuk kategori PSN. Tapi yang lebih penting ada studi kelayakannya. Nah ini kalau ditetapkan hanya dalam waktu sebulan ya, MOU tanda tangan itu bulan Agustus, lalu masuk PSN itu bulan September atau Juli ya, dalam waktu sebulan itu tanpa adanya studi kelayakan, ini sesuatu yang memang syarat dengan penyembunyian informasi dan saya khawatir ini syarat dengan moral hazard untuk mengakal-akali berbagai aturan, tapi di balik itu ada kepentingan oligarki Cina dan Singapura yang punya agenda bagaimana ini bisa dimanfaatkan. Termasuk yang saya sudah sering sampaikan tentang bagaimana Cina ini memang punya kepentingan untuk mengamankan atau menjalankan program obor. One Belt, One Road. Nah, di sisi kita lain bilang China itu itu negara ya. Kita bilang negara ya. Iya, betul. Gitu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa kalau memang ini menyangkut masalah geopolitik, lalu ini ingin digunakan, sementara kita lihat misalnya Amerika juga punya kepentingan yang sama di Selat Malaka. Nah, jangan sampai nanti ini justru kita jadi tempat bagaimana Cina menjalankan agenda geopolitiknya, tapi Amerika ini keberatan atau ada merasa terganggu sehingga kita bisa jadi korban di sini. Jadi ada battlefield, jadi medan pertarungan. Betul. Tapi kembali tadi ke soal PLTS ya. Kita dapat informasi sebelumnya PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. Dan solar panel itu menjadi salah satu komponen kunci. Lalu nanti ada kaca tadi ya. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang sudah direncanakan di Batam, yang katanya akan membangun sarana bisa menjual listrik sekitar 2 gigawatt ke Singapura, maka Rempang ini fungsinya apa? Lalu nanti akan kemana dan di mana digunakan ini? Karena komponen itu sendiri kalau bicara kaca sebenarnya itu bukan sesuatu yang sangat signifikan ya. Ada bicara soal semikonduktornya. Tapi kalau saya penting itu kaca itu karena bangsa ini perlu berkaca. betul. Tapi masalahnya kan ini terlalu dibesar-besarkan. Tapi syarat manipulasi gitu. Kembali tadi yang awal saya sebutkan, kalau memang ini dianggap strategis, tolong ikuti aturan. Kategori itu harus dipenuhi, misalnya. Kemudian kalau ini menggunakan lahan yang seluas itu, maka buka kepada publik untuk apa saja ini pulau, ya kan? Jangan sampai nanti spekulasi yang menjadi pemikiran masyarakat itu memang benar adanya gitu, tapi karena memang ada penyembunyian informasi, informasi yang disembunyikan, agenda-agenda yang syarat kepentingan oligarki dan asing ini bisa saja lolos gitu. Ya. Jadi menarik ya saudara sekalian, Bang Marwan menekankan soal transparansi sebelum kita bicara tentang mengikutkan masyarakat di dalam proses pembangunan itu. Tapi ini dalam kasus Rempang ini sebenarnya buat apa ini? Kalau cuma buat pabrik kaca itu nggak nyampe 2.000 hektar. Ya, itu berapa hektar? 160 itu katanya yang terbesar di Cina. Hanya butuh 160 hektar. Baik kan, 160 hektar. Sementara pulau itu sudah 17.000 hektar, 7.000 yang mau dibebaskan. Jadi sisanya buat apa? Rupanya pabrik kaca itu jangan-jangan cuma cover up doang. Tujuan akhirnya adalah bikin tempat-tempat pariwisata, perjudian, tempat-tempat orang-orang kaya baru dari luar negeri untuk menikmati pulau Indonesia yang indah itu ya. Tapi ini kan kecurigaan masyarakat wajar saja kan, namanya kita
kita tidak mengatakan bahwa ini berita bohong, tetapi kita mengatakan mana informasi yang benar tentang itu yang apa? transparan. Iya, yang transparan. Kalau cuma pabrik kaca doang, butuhnya cuma 200 hektar doang kan begitu. Iya. Tidak perlu menggusur penduduk. Silakan, Pak. Saya rasa adalah bahwa ini bukannya hanya kecurigaan, tetapi kalau kita lihat pemerintah ini sudah seringkali terkait investasi ini kan menyiarkan berita tidak benar kan gitu. Berapa katanya komitmen investasinya dalam konteks ini di Nah, Rembang dalam ini? konteks ini kan katanya kan 11,5 miliar US dollar. Untuk hampir bangun 12 ya. hampir Iya. 175 triliun. 175 triliun Ya, untuk pembangunan kaca. pabrik kaca Pabrik doang. kaca katanya gitu. Iya. Kita tidak jelas apakah itu kaca doang atau ada solar panelnya dan sebagainya, itu tidak jelas gitu. Nah, tapi kalau kita lihat adalah bahwa pembangunan ya sebesar ini banyak sekali investasi-investasi yang diceritakan oleh pemerintah, ini banyak yang tidak benarnya selama ini. Contohnya adalah seperti misalkan IKN. Ya, katanya ada SoftBank sudah mau investasi. Lalu ada yang namanya dari Saudi. Iya, dulu lagi UAE dan sebagainya kan gitu kan. SoftBank itu Jepang ya? SoftBank itu Jepang ya. Iya. Nah, udah ini banyak sekali udah. Begitu kita tanyakan, oh ya ini adalah confidential. Mana ada investasi negara itu confidential. Ya. Jadi itu harus dibuka gitu. Oh, kita ada MOU gitu. Tidak bisa. Kalau DPR menanya juga langsung harus dibuka gitu kan. Dan kita ini perwakilan rakyat. Ini bukan negara Anda sendiri gitu kan. Tidak ada yang namanya investasi MOU confidential. Tidak ada. Untuk pejabat publik, untuk publik gitu, untuk kepentingan publik gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa IKN ini semuanya adalah berita bohong semua. Nah, jadi kalau kita katakan di sini dengan logika yang tadi, apakah ada 11,5 miliar untuk pembangunan satu pabrik kaca? Belum tentu itu tidak mungkin. Oh, bahkan tidak mungkin. Tidak mungkin, ngelihat dari apapun yang referensi dan sebagainya itu tidak mungkin. Nah, sini yang mau investasi di sini itu mau investasi juga sebelumnya adalah di Kanada. Dan itu akhirnya ditolak oleh Kanada, tetapi bukan ditolak dalam arti tidak di-approve terus panjang karena Kanada menanyakan mana dampaknya terhadap kesehatan, amdalnya mana dan sebagainya. Sini katanya tidak bisa memberikan secara meyakinkan. Sinyi itu yang investasi untuk pabrik kaca. Pabrik kaca, oke. Nah, itu sama perusahaannya sama yang mau di sini dan di Kanada. Akhirnya berlarut dan akhirnya mereka tidak bisa menjawab dan akhirnya mereka mengundurkan diri. Tapi di sini apakah ada yang requirements untuk keambalnya itu? Nah, ini kan yang harus kita sekali kan 28 Juli ditandatangani, 28 Agustus sudah penggusuran. Artinya prosesnya cepat sekali kayak orang berlari sprint begitu. Dan ini cuma 4 bulan juga dari sebelumnya, yaitu dari April. April mereka cuma mengatakan minat. Ya, minat itu juga kita tidak tahu, ini hanya sepihak saja kan gitu kan, mereka di approach. Apakah ini hanya tanda tangan saja, tetapi uangnya sebetulnya adalah bukan uang dari Cindy sendiri, yang untuk uang Cindy sendiri mungkin sedikit untuk pabrik kaca tadi dikatakan. Kalau yang di mana Kanada itu sekitar investasinya hanya 400 juta US dollar. Jauh dari 1 miliar, jauh dari 11 miliar gitu. Nah, intinya apa sisanya itu? Apakah ini ada blow up dari investasi? Nah, kalau blow up
pemerintah mengatakan bahwa ini investasi terbesar ini kan nggak hanya saat ini aja kan. Dari IKN juga udah dikatakan sekian kan, dari berapa ratus triliun, berapa ribu triliun begitu kan. Sold out, ada yang mau istilahnya waktu itu kan, sudah sold out katanya. Jadi ini semuanya adalah satu penipuan-penipuan atau saya sebut secara undang-undangnya penyiaran kebohongan lah. Menyiarkan berita bohong. Berita bohong gitu kan. Ini kan sama juga dengan penyiarkan berita bohong. Kan ternyata tidak terbukti gitu. Dan karena tidak terbukti dan sudah menimbulkan keonaran lagi kan. Ini yang harus nantinya semua pejabat itu harus diusut. Jangan delik ini dikenakan kepada masyarakat aja gitu. Nah, jadi saya rasa ini yang perlu diinikan. Jadi kecurigaan itu adalah bahwa bisa jadi di sini adalah markup investasi di mana uangnya adalah dari hasil-hasil yang tidak jelas, yaitu TPPU. Oke, jadi waduh ini makin banyak aspeknya ya. Jadi pertama adalah yang paling penting adalah aspek transparansi tadi. Ini investasinya sebenarnya investasi apa? Kedua, transparansi mengenai tadi uang tadi. Apakah betul ada investasi yang real ataukah ini jangan malah TPPU doang yang mayoritas, sementara investasi pabrik kacanya cuma 400 juta US dollars gitu ya, seperti di Kanada. Oke. Saya tambahkan sedikit. Silakan. 2000 hektar itu adalah bukan pengadaan lahan lagi. Jadi artinya mereka investasi itu 11,5 miliar yang digembar-gemborkan itu sudah tidak ada pengadaan lahan. Ini dikasihkan. Bayangkan coba. Jadi di luar dari biasanya kan kita pengadaan lahan kan yang cukup besar kan. Ini dikasihkan. Ya jadi jalan tol kan. PNBP-nya pun bisa dibebaskan gitu dengan strategis nasional tadi. Dengan proyek strategis nasional PNBP itu bisa digratiskan. PNBP itu pendapatan negara bukan pajak. Ya, royalti atau apapun itu bisa dibebaskan asal ada status strategis. Nah ini luar biasa gitu. Iya, jadi persoalannya adalah lalu final say buat Rempang nih apa? Dibatalkan? Kalau menurut menurut Bang Marwan? Sangat jelas itu harus dibatalkan karena memang melanggar sekian banyak undang-undang, tapi juga syarat dengan kebohongan. Nah untuk kebohongan ini saya kira sudah waktunya kita menggugat ke pengadilan bahwa pejabat seperti yang namanya Joko Widodo, Bahlil, Luhut ini sudah pantas untuk dianggap sebagai pembohong. Ya, maka kita harus gugat ke pengadilan menyiarkan berita bohong. Ya sebenarnya ada dua track ya, ada track pidana dan track perdata. Mungkin bagi masyarakat cukuplah track perdata ya. Artinya mereka melakukan perbuatan melawan hukum dan suruh pengadilan menghukum mereka. Menghukumannya mungkin minta maaf, batalkan investasi dan lain sebagainya. Itu soal lain dan ini citizen lawsuit itu sebenarnya wajar aja ya. Wajar gitu. Betul. Dan itu pernah berapa kali kita lakukan juga. Termasuk ke MK segala. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil ya. Selalunya tidak berhasil. Ada yang gagal dan ada yang tidak berhasil. Tidak pernah sukses ya. Jadi intinya adalah sebetulnya bukan kita menolak investasi tadi yang kita ini kan tetapi ini harus diluruskan, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan undang-undang ini jangan juga dimanipulasi dan kemudian dipermudah. Jadi seolah-olah ini mengikuti undang-undang. Atau saya tarik lagi tuh, Prof. Kalau cuma sesuai dengan undang-undang nanti kita bicara prosedur, tidak substansi. Kalau substansinya kan semua investasi pembangunan itu harus berguna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Nah, kemakmuran rakyat yang paling nyata adalah rakyat setempat. Masa investasinya di Rempang yang makmur orang Jakarta. Itulah bukan orang Jakarta aja, orang yang luar negeri juga. Bahkan orang luar negeri gitu. Jangankan untuk kemakmuran, untuk kerja aja itu bisa saja pekerjaannya itu datang dari Cina. Makanya kan? Jadi pada saat itu adalah tidak boleh investasi ini adalah melanggar peraturan dan jangan sampai peraturan itu dibuat untuk
akomodasi investasi ini meskipun dia melanggar undang-undang di atasnya yaitu konstitusi. Pasal 33 pertama. Nah itu. Jadi moral ground kita mengatakan bahwa setiap pembangunan harus untuk kemakmuran rakyat. Kan begitu? Ya. Artinya kan ke depan pembangunan itu ya harus menyertakan rakyat sebagai subjek. Ya. Siapa tahu mereka kemudian dari sekian komitmen investasi itu karena mereka punya tanah di situ, mereka jadi shareholder kan misalnya begitu. Ya. Silakan Bang, tadi mau Tadi ditambahkan. saya sebut soal bahwa proyek ini kejar tayang untuk tidak mungkin batal dan harus dilaksanakan oleh yang terpilih nanti. Itu kata Bahlil ya, paling tidak. Bahlil dan juga kepada kata Prabowo juga begitu. Oke. Tapi di balik itu bisa saja Jokowi juga berminat untuk tambah 2-3 tahun begitu ya. Tapi itu kan lebih kepada kebijakan bahwa ini sudah ada. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa dengan proyek ini sudah tersedia investasi bagi pencucian uang. Oke. Ya, IKN itu bisa saja memang ada 10 konglomerat itu disebut namanya tuh. Ya, ada Oke, nggak usah sebutkan nama. Oke, tidak sebut nama. Ya, tapi yang jelas bahwa ini proyek ini bisa menjadi ajang bagi investasi mencuci uang bagi mereka. Oke. Nah, sama juga ini sudah disiapkan. Kebijakan sudah ada, lalu untuk investasi silakan nih cuci uang di sini. Oke. Nah, karena tadi kita sebut bahwa ini secara umum disebutkan tentang bahwa ini nanti untuk bisnis, untuk industri, untuk pariwisata dan sebagainya. Yang ini juga tadi kan kita persoalkan, ini harus dibuka untuk apa saja ini. Tapi dengan pernyataan jenderal seperti itu, maka terbuka kesempatan bagi pencucian uang bagi siapapun konglomerat hitam yang memang punya uang. Saya kira cukup banyak ya, misalnya Punya dari uang di bawah bantal gitu ya. di Hong Kong, di Singapura yang ingin dibawa pulang dengan cara bahwa ini proyeknya sudah tersedia untuk mereka melakukan investasi. Nah, di samping itu dengan fasilitas berbagai yang sudah disiapkan bagi PSN, maka bisa saja berbagai fasilitas fiskal dan mungkin bea masuk itu akan juga dilonggarkan seperti nikel. Ya. Barang yang tidak terbarukan di seluruh dunia kan begitu Pak ya. Dan terbaik itu katanya. Biasanya kan tidak dapat namanya itu tax holiday. Iya. Tapi di kita tuh dikasih. Nanti ada bea masuk. Nah ini juga saya kira akan seperti itu. Jadi sudahlah pakai uang kotor yang tadinya merampok dari negara, dari uang rakyat, lalu dapat kesempatan investasi yang returnnya itu menjadi berlipat-lipat dibanding kalau itu normal. Begitu. Nah kalau mereka punya uang investasi di negara lain misalnya returnnya itu katakanlah 15-20%, di sini bisa 50-60%. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kebijakan yang memang syarat kepentingan oligarki, melanggar konstitusi dan melanggar sekian banyak undang-undang dan sekaligus dilakukan dengan berbagai kebohongan. Ya, jadi dengan fakta seperti ini sebetulnya sangat wajar untuk kita minta ini dibatalkan. Batal demi hukum, dan yang berikutnya kita tuntut supaya orang-orang yang sudah melakukan kebohongan itu digugat ke pengadilan. Tadi Pak Refli bilang apakah perdata atau pidana terserah, tapi bagi kita ini sudah melakukan kebohongan publik, maka sudah pantas untuk mendapat ganjaran di proses hukum. Gitu, Pak. Iya, itu mengandaikan kalau pengadilannya independen. Pada saatnya akan independen. Oke, ya, mudah-mudahan ya. Soalnya dilema dengan pengadilan itu adalah begitu kita kalah maka itu makin melegitimasi. Jadi ada legitimasi yang tadinya tidak punya legitimasi hukum, tiba-tiba punya legitimasi hukum. Tinggal nanti Bung Refli tinggal jadi ketua MA atau gimana. Kita doakan.